Sungguh Engkau kekuatan kami, Tuhan. Engkau penopang hidup kami. Engkau benteng perisai hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau sujud menyembah Engkau dengan segala kelemahan kami. Kami mau belajar kuat bertahan di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada Engkau. Kami menyatakan Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami, Tuhan. Sungguh hanya Engkau cahaya dalam hidup kami. Engkau harapan dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah selalu beserta kami. Ini hidup kami, ini sembah kami. Immanuel.
Sungguh Engkau Bapa yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh hanya Engkau Tuhan cahaya pelita dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam talk show kami pada malam hari ini. Marilah Roh Kudus, Engkau pimpin, Engkau berkati setiap narasumber dan pembawa acara. Kiranya setiap percakapan dan kata-kata yang boleh disampaikan boleh membawa kebaikan, boleh menumbuhkan iman kami, boleh memberi penguatan dan harapan bagi setiap kami yang mendengarnya. Dan teristimewa Tuhan, biarlah talk show kami pada malam hari ini boleh memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Shalom. Kaget. Shalom sekali lagi. Oke. Panitia saya minta bisa nyalakan lampu ruangan saja biar kita lebih santai saja dan tidak silau saya di sini. Oke. Teman-teman, malam hari ini kita spesial Sparkling Night karena ya nggak begitu juga terang sekali, tapi oke lah. Malam hari ini kita memulai tema bulanan kita yang baru. Ada yang tahu temanya apa? Blackpink in the house. Oke. Nah, tapi ini nggak ada hubungannya dengan Blackpink yang di Korea. Meskipun mungkin saya opa-opa, tapi Blackpink adalah mau menceritakan tentang bagaimana ada dua hal gitu ya. Dalam kehidupan kita ada black, biasanya disimbolkan dengan dark moments seperti malam hari ini, dan ada pink. Pink itu kita lambangkan dengan cinta Tuhan. Ya, makanya saya pakai pink nih. Nah, hari ini kita akan mulai masuk ke black-nya, dark moment-nya. So, hari ini kita kemas dengan talk show. Dan saya namakan talk show ini Selamat Datang di Mata Iman. Wes, di mana? Boleh tepuk tangan untuk kemuliaan buat Tuhan kita. Di mana malam hari ini kita akan mengupas kisah dari dua orang narasumber yang sangat luar biasa, yang saya juga sudah kenal pribadi belasan tahun juga dari komunitas ini. Dan kadang susah untuk kita mau men-sharingkan dark moments-nya kita kepada orang banyak. Jadi sebentar minta tolong kalau ada yang mau rekam boleh, diperbolehkan sama narasumbernya. Tapi tolong jangan sampai hanya merekam bagian dark moments-nya saja, tapi merekam juga secara keseluruhan ya. Jadi orang tidak salah tangkap di luar sana. Oke, yang belum kenal saya, nama saya Gary. Hai. Tanpa lama-lama lagi, selamat datang. Silakan. Ya, tanpa lama-lama lagi kita akan mulai talk show kita yang sangat-sangat awesome gitu ya. Karena dua orang ini dark moments-nya enggak satu kali, tapi berkali-kali. Jadi bukan dark moment tapi dark moments. Ya. Jadi teman-teman, saya harapkan selama sesi talk show kita mau sama-sama dengar, dan mungkin kita berharap apa yang mereka alami, apa rahasia mereka bisa bertahan dalam dark moments sampai akhirnya keluar, itu menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama mungkin buat kita yang saat ini lagi ada dalam dark moments. Oke?
tanpa lama-lama lagi, saya pinjam tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Kita sambut Ronaldi dan Evi. Oke, silakan duduk. Shalom. Salaman dulu. Shalom, shalom. Shalom. Maksudnya ini manggil shalom. Oke. Oke, bagi teman-teman yang mungkin merasa kedinginan, bisa melapor sama teman-teman yang berdiri-berdiri, yang tadi berdiri-berdiri yang dibawa, bila bisa tolong kasih kecil AC-nya sedikit. Oke, kita langsung saja ya. Ya, oke. Sorry, saya agak gendut-gendut cabi gitu ya. Oke, mungkin boleh perkenalkan diri sedikit. Ronaldi ini siapa, Evi ini siapa. Saya pribadi sudah mengenal beliau-beliau ini sejak awal komunitas. Untuk Ronaldi, kalau untuk Evi, pas kita ini satu kali peneguhan di angkatan ketiga. Jadi ini teman peneguhanku ini. Oke, mungkin langsung saja memperkenalkan diri secara singkat. Baik, shalom. Shalom. Oke, perkenalkan nama saya Ronaldi. Hai Ronaldi. Biasa dipanggil Oli. Puji Tuhan saya berada di dalam komunitas ini sepanjang Hidup. selama komunitas ini berada, jadi puji Tuhan selama 21 tahun kita komunitas. 21 tahun pula saya berada dalam komunitas. Jadi secara singkat saya dari keluarga yang non-Katolik. Puji Tuhan saya bisa mengenal Tuhan Yesus dalam gereja Katolik di dalam usiaku SD lah waktu itu, masih dibaptis, terus masuk komunitas pelan-pelan, Tuhan tuntun masuk di dalam pelayanan, dan sampai saat ini bisa berkomunitas di JSM. Dan saat ini saya sudah berkeluarga dengan istri saya di samping, Evi, dan puji Tuhan sudah dikaruniai 2 anak, 1 pasang, 1 perempuan, 1 laki-laki. Secara singkat. Oke. Saat ini berarti aktif di JSM. sebagai Koordinator pemusik. koordinator pemusik dan WL juga ya. Dan WL dan singers. Wes, luar biasa. Bagian pujian penyembahan ya. Oke. Kalau untuk Evi mungkin boleh perkenalkan sedikit. Shalom, nama saya Evi. Shalom. Apa lagi? Iya, maksudnya kenapa mau sama Oli? Bukan. Berarti sejak berapa lama sudah di komunitas? Berapa lama Mako? Saya lebih dulu kayaknya. Kau mau dulu saja. Ya kurang lebih kayaknya 18 tahun. Wow. Gitu. Remaja, Medi? Iya. 18 tahun. Saat ini kesibukannya apa? Kesibukan saya saat ini adalah IRT, Ibu Rumah Tangga. Bukan ART ya? IRT, oke. Iya. IRT. Oke, tapi dulu, saya ingat dulu pelayanannya apa? Sebelum jadi IRT maksudnya? Waktu masih muda? Banyak. Iya. Apa itu? Di JSM Kids juga, Oke. pernah juga di divisi doa, pernah juga di... Singer juga ya? Iya pernah juga singer, pernah juga di bagian preacher, kayak gitu. Pernah juga di Genius. Ya? Iya pernah juga di Iya. Genius. Kayak gitu. Oke, jadi saya mengenal mereka berdua ini sebelum pacaran, PDKT, pacaran hingga anaknya 2 gitu ya. Dan ya saya belajar banyak sekali juga dari mereka berdua karena ternyata banyak suka dukanya ini kehidupannya mereka. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, sudah siap dengar dark moments-nya mereka? Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, teman-teman boleh lihat di belakang saya, ini ada mukanya dan Oli dan Evi. Tapi yang saya mau kasih lihat itu ada QR code dan ada link. Jadi selama talk show ini berlangsung, silahkan kalau ada teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber,
boleh melalui QR code atau link di atas ya. Dan ini dibuka selama sesi. Jadi itu akan otomatis masuk ke saya dan saya akan tanyakan ya. Jadi silakan kalau ada yang mau misalnya kenapa bagaimana caranya saya mau tahu lebih lanjut tentang sesuatu yang mereka sharingkan, boleh ya. Oke. Nah, saya pribadi ini saya ke Oli dulu ya. Saya pribadi tahu nih, Oli dulu yang saya pernah tahu ini pernah sakit leukemia ya. Sampai akhirnya dibawa berobat kemana-mana. Yes. Oke, mungkin bisa di-sharingkan bro. Tentang dark moments-nya itu atau ada dark moments yang lain mungkin? Oke, setiap kita pasti ada Tuhan izinkan momen atau dark moment atau pergumulan sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Waktu itu ya yang paling mengena pas dalam kehidupanku momen di tahun 2000 saya ingat atau saya masih kelas 1 SMA itu tidak tahu kenapa tiba-tiba divonis dokter ya memang ada gejalanya dan itu pun sangat-sangat biasa kayak bercak-bercak merah, lebam, ada juga lebam tanpa sebab dan tiba-tiba saja lebam. Itu akhirnya awalnya dikira dibawa ke dokter kulit, akhirnya bawa ke dokter internis, cek darah, dan dari cek darah itu dokter, waktu itu almarhum dokter Hans, vonis harus ditindaklanjuti, sempat masuk ke Grestelina, sampai cek suntik sumsum tulang belakang ditarik, itu 1 kali, dan akhirnya dikasih kesimpulan bahwa ini ada kelainan pada waktu itu produksi sel darah merah, leukosit eritrositku tinggi, leukosit darah merah merendah, darah putih tinggi, trombosit juga rendah pada waktu itu rendah, akhirnya menyebabkan itu lebam. Nah, sampai situ dulu atau lanjut lagi? Oke, habis itu ya. Jangan gantung kita dong. Waktu itu ya kondisi keluarga ya kaget juga gitu. Kok bisa gitu. Dan juga itu kan saya masih SMA kelas 1, belum mengerti apa-apa lah. Maksudnya ya santai saja gitu. Dan yang sudah kelihatan panik itu pasti keluarga, orang tua, dari orang tua saudara-saudaranya papa, saudara-saudaranya mama, udah wah setiap hari itu pasti ke rumah gitu. Ngapain? Ya diskusi tindakan apa yang harus dilakukan, apakah pengobatannya di Makassar atau harus keluar. Kalaupun keluar itu ya kondisi waktu itu tahun 2000 ya ekonomi ya waktu itu sakit itu ya pasti tidak secanggih sekarang lah obatnya kan. Dan belum terlalu percaya juga dengan tindakan di sini. Dan akhirnya jadi keputusan, puji Tuhan ada link, ada dari keluarga jauh juga, ada keluarga yang tinggal di Shanghai, ada menyarankan juga dari temannya, sepupuku ada menyarankan satu rumah sakit untuk bisa berobat di sana. Di Shanghai? Di Shanghai. Akhirnya terbang ke sana? Puji Tuhan langsung ya disiapkan semuanya bisa terbang ke Shanghai gitu. Dan itu saya cuma berdua sama mama saya sendiri. Saya sama Oke, jadi Macemu dengan kau akhirnya terbang ke Shanghai. Ke Shanghai. Sudah waktu itu sembuh? Hah? Pulang dari sana sembuh? Enggak. Oh belum? Enggak, karena leukemia apa? Waktu kemo ditanyakan. Oh waktu akhirnya kemo di sana, sakit enggak? Ya, di sana akhirnya kemo. bisa 2 kali. Jadi pertama kali sumsum tulang belakang tarik sumsum tulang belakang itu di Makassar. Pas di sana juga harus dicek. Betul enggak hasil pemeriksaan sumsum tulang belakang yang di Makassar sama yang di sini? Jadi ditarik lagi? Ditarik lagi. Ya itu bayangkan tulang ditusuk kayak jarum yang besar, yang tebal. Kayak biasa untuk bios Caesar di?
Kalau nggak tahu Inggrisnya nggak pernah sesar soalnya. Oh iya, mungkin. Iya, iya, iya. Anggaplah tulangmu terus ditusuk jarum. Iya, iya, iya. Itu Sampai di saraf ke, dia. ya, sampai ke saraf. Jadi itu ya 2 kali rasanya. Dan, Sakit ya? Ya sakit. Oke. Dan akhirnya kesimpulannya kurang lebih sama dan puji Tuhannya ketahuannya itu masih di stadium awal-awal lah. Di awal gitu. Dan kemoterapi tidak langsung 1 kali di situ dan harus itu ada intervalnya. Jadi setelah 1 bulan di Shanghai, akhirnya cek ada obatnya juga dijual di Indonesia, resepnya yang sama, akhirnya dicari di Indonesia, dan dibawa ke Makassar dan dilanjutkan di Makassar. Oke. Jadi waktu itu saya sudah istilahnya berhenti sekolah waktu itu kan tahun 2001 kelas 1 SMA. Jadi 1 tahun itu saya berobat dari 1 bulan di Shanghai lanjut ke Makassar. Itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan itu harus selang-seling. Ya kalau sakit waktu kemoterapinya enggak, saya tidak efeknya yang buat tidak enak begitu. Apa itu efeknya? Mual, Botak? ya botak pasti, Oke. gugur. Sekarang kok udah tumbuh lagi? Puji Ini Tuhan. wig atau asli? Asli lah. Oke. Jadi itu mualnya sangat-sangat keluar cairan yang putih, kuning sampai enggak enak lah. Dari? Muntah. Muntah sampai cairan kuning ya? Iya, mual-mualnya itu sangat meskipun ada anti mualnya tapi tidak seperti sekarang ya, kayaknya lebih bagus tapi ini sangat-sangat. Oke, dan akhirnya sembuh? Puji Tuhan sembuh dan pas itu masih harus kontrol, cek darah rutin, cek darah lengkap setiap 6 bulan, 1 tahun. Dan waktu itu kondisi sudah Katolik? Sudah Katolik. Karena tadi 6 SD. Oh iya, ya? iya. Jadi sebelum saya berangkat juga sempat dapat sakramen perminyakan orang sakit. Itu kan sudah Nggak kaget ya kok bro? kan dikira konotasinya itu, kan iya, kayak orang mau mati. orang mau mati kan. Iya. Jadi sebelum berangkat ya ada keluarga bilang, ya kuku juga kan yang Katolik itu, yang saya ikut lah kukuku yang Katolik. Dan dari keluarga jauh juga ada kenal almarhum Pastor Maris, mengundang ke rumah, mengajak untuk menerima sakramen perminyakan gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Enggak lewat ya. Oke. Nah, setelah sembuh, ada enggak efeknya kemoterapi itu di masa-masa berikutnya, Ya. di tahun-tahun berikutnya? Ya, jadi setelah kemoterapi itu ya puji Tuhan normal selama 2000 selesai berobat, 2004, 2010 akhirnya ada suatu kelainan saya rasakan, yaitu di bagian bagian reproduksi lah. Ya, ada pembengkakan di testis, ada pembengkakan di testis sebelah kiri atau sebelah kanan, saya lupa. Ya nggak usah detail juga bro. Kita nggak mau bayangkan bro. Jadi ada satu pembengkakan, jadi kayak kok lama-lama tambah besar gitu kan. Jadi besar sebelah. Jadi besar sebelah. Dan cek per cek akhirnya itu setelah sempat ya periksa dokter kiri kanan dan itu harus diangkat. Semuanya? Gitu. Nah, satu G. Salah satu G. saja, oke. Satu Yang bengkak saja yang itu? bengkaknya saja itu yang diangkat. Oke. Jadi itu kata dokter itu ada efek samping dari kemo yang kemarin. Salah satunya itu. Dan puji Tuhannya tumor itu, pembengkakan itu sudah biopsi ya namanya. Biopsi ya. Ya biopsi dan puji Tuhannya itu tumor Jinak. jinak tidak
tidak bahaya. Tidak Karena berbahaya. itu sudah, wah khawatir lagi kan, masa sudah kemo dan lain-lain. Akhirnya dapat tumor. Jadi dicek lagi dan puji Tuhannya itu jinak dan tidak membahayakan. Oke, waktu itu apa yang maksudnya apa perasaanmu saat itu? Ketika kan sudah melewati satu dark moment, sudah sekolah terhambat, harus bolak-balik Cina, terus harus kemo berulang-ulang, sudah habis itu selesai, berapa tahun kemudian masih ada sambungannya dari yang kemarin, kena lagi tumor pada organ reproduksi tersebut. Kan waktu itu sudah Katolik toh? Sudah Katolik. Nah itu apa yang dialami waktu itu sebagai seorang Katolik, seorang Ronaldini mengalami hal yang bertubi-tubi seperti itu? Nah, puji Tuhannya waktu itu saya kayak pasrah dan berserah dan ya pasti sedih, pasti takut, khawatir. Itu satu kondisi yang normal lah sebagai manusia. Tapi tidak sampai menyalahkan Tuhan, tapi ya Tidak sampai marah sama Tuhan? sampai tidak sampai marah sama Tuhan, tapi malah ya berserah, mohon penguatan gitu. Khususnya waktu yang kedua itu ya kepikiran kan nanti keturunan bagaimana. Waktu itu sudah pacaran sama. Oh sudah pacaran? Sudah pacaran. Evi sudah dikasih tahu? Dia tahu. Oh, oke. Dia tahu. Gitu. Tapi waktu di operasi ini sudah sedang pacaran? Sedang pacaran. Oke, 2010 ya? Iya 2010. 2010. Oke. Nah, jadi waktu itu berarti sudah berkomunitas dong? Sudah komunitas. Nah, Sudah. apakah ada pengaruh dari komunitas sehingga kau tidak jadi menyalahkan Tuhan dan istilahnya mau bertahan dalam masa-masa tersebut? Ya sudah pasti ada gitu pengaruh dari Apa bro? komunitas. Apa? Boleh di-sharingkan? Apa yang komunitas ini bikin buat kau sehingga kau bisa bertahan? Kayaknya komunitas waktu itu masih belum ya. Masih Nggak bikin 2010. apa-apa? Masih belum ada komunitas. Sudah bro. Sudah Mika? Kita 2005 Oh bro. iya. Sorry ini timeline-ku agak kacau. Iya, jadi banyak perhatian, banyak doa. Waktu itu sampai ke rumah pun juga sampai itu masih ada banyak. Banyak ya? Saya mana? Iyo, saya juga enggak tahu bilang, saya enggak tahu bilang kok ada itu. Ya karena saya tidak terlalu kasih tahu lah banyak orang, cuman beberapa orang saja yang dia tahu. enggak kasih tahu. Banyak penyakitnya apa. Padahal waktu dia gembala aku ini, dia yang tarik Kak masuk di JSM. Oke, Jadi, nah ya gitu. ke Evi, sekarang Evi dikasih tahu hal itu, what happened waktu itu? Apakah menerima saja atau kayak aduh bagaimana ini pasanganku terindikasi tidak bisa menghasilkan keturunan atau kayak gimana atau kayak ya sudah saya berserah saja sama Tuhan atau kayak gimana? Boleh di-sharingkan mungkin? Sejujurnya waktu itu saya enggak ada pikiran apa-apa soal itu karena kayak mungkin fokus bagaimana kesembuhannya saja dulu begitu, bagaimana operasinya berjalan dengan lancar, pemulihannya. Jadi kayak untuk efek jangka panjangnya saya tuh sama sekali enggak berpikir sampai di situ begitu. Enggak sampai kepikiran begitu ya? Iya benar. Oke, akhirnya merit habis. Kalian merit tahun berapa? 2013. 2013, itu Akhir. 2010 berarti 3 tahun kemudian ya. Kalian akhirnya merit. Nah, saya tahu ketika kalian akhirnya merit, kalian kan cukup berjuang waktu itu untuk mempunyai keturunan, betul ya? Sampai saya dengar juga kemana-mana, enggak sampai ke Cina lagi ya? Enggak. Oke. Nah, boleh mungkin diceritakan Evi, apa yang waktu itu terjadi? Maksudnya apakah waktu itu sudah merit, terus kayak mengharapkan buah hati tapi tidak dapat atau bagaimana ininya? Jadi prosesnya? waktu menikah, saya kan menikah bukan di umur yang kayak
masih muda begitu. Saya menikah di umur 27 tahun gitu, Oli 28 tahun. Umur yang cukup lah mungkin kayak gitu. Waktu kita menikah kita kayak sudah langsung mau punya anak. Dan dulu itu karena belum tahu biaya anak besar, kita mau punya anak sebanyak-banyaknya begitu. Puji Sekarang? Tuhan tidak dikabulkan Oh, sama oke. Tuhan. Jadi akhirnya ya udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berusaha, ternyata kayak enggak jadi-jadi. Akhirnya kayak kita ke dokter. Terus kayak dari keluarga, dari orang-orang juga yang ketemu sama kita, minum kok ini, makan kok ini. Jadi kayak segala sesuatu yang mulai dari yang bisa ditelan sampai yang sudah tidak bisa ditelan itu kayak dikonsumsi kayak gitu. Demi punya Demi anak. punya anak, terus ke dokter, pokoknya ke dokter kayak pergi program, dan kayak untuk program itu juga pasti rasanya kayak enggak nyaman begitu. Terus dengan semakin lama 1 tahun, 2 tahun itu pertanyaan-pertanyaan orang itu makin banyak sekali. Kapan ini punya anak? Mana Mi? Kenapa kamu belum hamil-hamil ya? Guys, tolong kalau temanmu belum punya anak, jangan kau tanya-tanya begitu. Beban kasihan. Oke, lanjut. Selingan tadi. Jadi kayak rasanya itu pokoknya semakin lama semakin banyak, dan itu kayak betul-betul bikin pusing. Sampai kadang itu saya kayak kalau lihat ada gerombolan orang di depan di situ, saya tuh harus ambil jalan memutar, menghindar supaya, karena kadang kalau orang lagi kumpul-kumpul terus hamil mau kok, itu kan kayak rasanya mungkin mereka tidak bermaksud menyakiti, cuma kan rasanya kayak kurang nyaman, atau mungkin mereka basa-basi gitu. Cuma rasanya tidak nyaman, saya jadi kayak oke, atau bubar baru begitu baru saya kayak lewat seperti itu. Dan kayak begitu Mi, dan banyak sekali usaha-usaha yang kayak dilakukan, berdoa, puasa, pokoknya olahraga, makan makanan sehat dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak pokoknya, dan di komunitas ini juga saya tahu kayak banyak sekali orang juga yang ikut berdoa untuk kami gitu. Oke. Akhirnya? Bagaimana ceritanya sampai mau punya anak? Maksudnya sampai hampir, apakah langsung habis itu dikaruniai? Kan cukup lama juga ya prosesnya. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun iya. menunggu dan berusaha. Iya, dan kayak dalam proses menunggu itu sebenarnya kayak dalam proses 4 tahun itu bukan masa yang gampang bagi kami, karena kalau misalnya dibilang kayak begitu pasti kayak setiap bulan ada patah hatinya gitu loh. Jadi kayak saya sebagai perempuan, ternyata bulan ini ndak jadi lagi, terus bulan depannya lagi ndak jadi. Jadi setiap kali ndak jadi itu pasti kayak ada rasa patah hati, kayak pasti kayak kecewa gagal. lagi. Iya, kecewa lagi bulan ini, bulan depan begitu, dan itu berlangsung selama 4 tahun. Jadi hampir setiap bulan patah hati kayak gitu. Dan ada juga kejadiannya pada akhirnya setelah mungkin berapa tahun ya, 3 tahun, saya kayak rasa tubuhku ini kayak aneh. Jadi saya kayak test pack. Memang sebenarnya setiap bulan itu saya pasti test pack, dan kayak stok test pack itu banyak sekali. Jadi setiap bulan memang saya test pack, pada akhirnya saya dapat 1 test pack yang kayak positif gitu. Tanpa diduga-duga, kayak kenapa bisa. Tapi ini sudah program, maksudnya Sudah. Terus program sama dokter. Iya. Akhirnya jadi. Positif. Iya, terus kita ke dokter Mi, dan dibilang ya memang sudah sudah kayak berapa minggu ya, 5 minggu atau 6 minggu kayak gitu. Kemudian ternyata setelah itu baru kayak cuma berapa hari kita kayak tahu bahwa ini saya lagi hamil, tiba-tiba saya kayak pendarahan begitu, dan pokoknya kayak pokoknya kayak mengalir darah begitu. Terus habis itu, di saat saya kayak tahu itu sebenarnya kayak bagaimana deh. Jadi malamnya itu Oli lagi latihan karena dia mau jadi WL di DF. Nah habis itu
malam-malam karena waktu itu hari Minggu, jadi kita kayak pergi cari dokter dan diperiksa, dokter kenalannya temannya kami, dan diperiksa, dan ternyata kayak dibilang, oh iya Anda Gini mulut rahimnya masih terbuka, masih tertutup dan lain-lain, jadi kayak masih ada harapan, tapi ternyata kayak darahnya terus keluar begitu. Dan akhirnya besoknya ini Oli itu harus pergi untuk melayani, sementara saya di rumah ini sendirian dan kayak habis itu besoknya kita ke dokter yang kayak habis itu di USG dan lain-lain kayak gitu, dan kayak dokter bilang tidak, ini janinnya tidak berkembang dan memang dia sudah harus keluar dengan sendirinya, jadi dan ini karena masih terlalu muda enggak perlu dikuret, jadi minum obat saja nanti dia keluar sendiri. Gitu ya. Jadi hari itu juga saya minum ya obatnya kayak gitu. Setelah itu pada saat itu pasti saya kayak kesakitan sekali toh, karena kayak, tapi di saat yang sama Oli juga itu harus pergi karena maksudnya pelayanannya saat itu adalah worship leader. Jadi kayak bukan pelayanan yang kayak sorry hari ini saya tidak bisa datang, saya harus temani istriku kayak gitu. Jadi waktu itu saya kayak tapi mengerti. Apa? Kau mengerti? Oh jelas. Maksudnya mengerti bahwa Oli ini harus. Iya, jadi waktu itu saya kayak sebenarnya sedih sekali karena saya harus sendiri mengalami ini, dan Oli harus pergi waktu itu. Saya sebenarnya tahan-tahan nangisku, tapi kayak Oli juga lihati saya mau pergi, akhirnya kita kayak sebelum dia berangkat kita kayak nangis-nangisan dulu berdua. Setelah itu dia pergi dan kayak ya pada akhirnya memang janinnya harus keluar, dan kayak setelah diperiksa lagi itu sudah kayak komplit abortus gitu loh, sudah keguguran. Iya keguguran gitu, dan itu yang pertama. Ternyata ada yang kedua? Ada yang kedua, setelah itu kayak kita kayak berobat, ke dokter lagi, program ya, lagi nih? ke dokter lagi, kita pokoknya banyak sekali dokter yang kita pergi sampai akhirnya kita kayak ke Malaysia. Kita ke Malaysia, di situ kayak akhirnya kayak dokternya bilang sama saya, kenapa kamu enggak bilang sebelumnya kalau suamimu pernah kemo dan kayak dan diangkat. Iya ada treatment ini dan itu, bagaimana caranya? Akhirnya setelah kayak keluar tesnya semua memang kayak hasilnya semuanya jelek, dan kayak memang hasil tesnya harus bayi tabung, tidak bisa kayak normal secara alami dan lain-lain, pokoknya hasilnya titik kayak gitu. Jadi ya sudah kita pulang. Jadi 100% tidak bisa alami normal, ya menurut dokter hanya bisa kayak gitu. Lewat bayi tabung. Menurut hasil tesnya seperti itu. Jadi sudah kita pulang karena ya kita juga enggak mau. Akhirnya bayi tabung? Enggak. Kenapa? Kenapa enggak? Jadi ya sebelum kita berangkat ke Malaysia kita juga minta tolong doakan sama hamba Tuhan lah. Terus, siapa itu? Oh oke. Jadi kita konsultasi, bicara sama tolong dibawakan dalam doa, dan tiba-tiba saja dia kasih tanya, kalian ada rencana bayi tabung? Bilang tidak sih sementara. Dia bilang oh iya jangan karena menurut ajaran Katolik itu gini tidak boleh gitu loh. Karena tidak mengalami proses alami. Meskipun sekarang kan sudah banyak seperti itu, tapi ya secara prinsip kami berdua ya sudahlah, kita dilarang ya sesuai dengan kita mengikuti saja dengan aturan gereja Katolik yang alami. Ya kita ya tidak mengikuti itu gitu. Yang tidak mau bayi tabung untuk mendapatkan anak. Wah ini menarik. Jadi Anda berdua lebih memilih mengikuti hukum aturan gereja dengan resiko tidak punya anak. Waktu itu masih berpikir seperti itu. Masih ya kita prinsip ya sudahlah. Kita terus berusaha, kita berdoa. Tapi artinya kalian sudah menerima kenyataan bahwa oke, saya mungkin tidak punya, bisa tidak punya anak. Iya. Dan sudah serahkan saja sama Tuhan. Karena mati-matian tidak mau bayi tabung. Sebenarnya ya pada saat kita memutuskan tidak bayi tabung ya karena kita tahu bahwa itu kayak perintah gereja, bahwa kita tidak boleh bayi tabung.
ya sudah Mi, kita kayak berusaha saja taat karena kayak kita percaya bahwa setiap kayak aturan-aturan yang kayak diberikan sama gereja itu punya alasan yang sangat kuat gitu, bukan kayak alasan yang semata-mata dibuat-buat kayak gitu, bilang kayak ndak boleh A, ndak boleh B, tapi kayak banyak faktor begitu sebelum mereka memutuskan untuk untuk menetapkan sebuah aturan kayak gitu. Oke, jadi kalian memutuskan tidak bayi tabung, tetap mau mencoba secara alami, mau menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kan kalian sudah mencoba ini bukan sebulan 2 bulan kan, sudah sampai 3 tahun lebih, ya kan? Ada ndak kayak perasaan sedih lihat, ih kok orang lain dikasih anak, saya kok nggak dikasih anak? Jelas ya, jadi waktu itu saya habis keguguran yang kedua, waktu itu saya kayak hamil lagi. Hamil yang kedua itu sebenarnya saya kayak sama sekali tidak merasa senang, justru ada rasa takut kayak bagaimana kalau kejadian lagi seperti yang pertama kayak gitu. Nah dan ternyata memang kejadian lagi seperti itu, dan waktu saya kayak bawa hasilnya ke dokter, dokter bilang ya iyalah ini tidak bisa karena memang bibitnya jelek, tidak bisa ini kayak pasti Mi ini kalau misalnya kamu hamil kamu bisa Begitu keguguran lagi. terus karena memang ini bibitnya jelek begitu. Jadi memang kamu harus bayi tabung titik kayak gitu. Nah dan setelah itu kejadian kayak berapa minggu tiba-tiba kayak temanku yang kayak baru sebulan menikah tiba-tiba hamil dong dalam hati, dan itu kayak di sini mejaku, di sini mejanya. Habis itu saya kayak merasa sebenarnya waktu keguguran yang kedua itu saya tuh sampai berasa saya tuh sama sekali tidak bisa menangis saking rasa kebasnya kayak gitu. Saking sedihnya sampai kayak saya tidak bisa menangis karena kayak kenapa kayak berasa di PHP gitu kayak diambil kayak gitu. Ya apa sih ini? Dan tiba-tiba kayak orang di sampingku baru 1 bulan menikah, hamil dong. Dan saya kayak rasa, kayak ndak adilnya begitu. Kenapa kayak saya sudah berusaha lama sekali bikin ini dan itu, saya sudah berdoa ini dan itu kayak, dan banyak sekali orang juga yang ikut berdoa untuk saya. Tapi kenapa saya ndak dikasih? Orang begitu gampang sekali dapat begitu. Jadi pasti ada kayak perasaan kayak sedih, iri hati, dan sampai kayak misalnya yang lalu itu ada kayak misalnya teman-teman lagi ngumpul-ngumpul, terus ada orang yang lagi hamil di situ, saya kayak saya jangan ikut dulu kayak gitu. Bukan karena apa, tapi karena kayak mau memperbaiki dulu sikap hati gitu. Menjaga hati. Iya, kayak Menjaga baju hati. Anda. Penjaga hati. Kasih lihat Menjaga dong. hati ya. Oke, jadi waktu itu tetap berkomunitas ya? Iya, benar. Tidak pernah lari jauh dari komunitas ya? Nah, tadi ada perasaan kenapa begini, kenapa tidak adil dan sebagainya. Apa yang buat kalian tetap mau pegang ini imannya kalian? Karena kan itu kayak, ya bagi sebagian orang kalau sudah di PHP begitu, jangankan sama Tuhan, sama manusia saja, jangan lalu kok begitu ya. Apalagi ini Tuhan yang kayak lagi bermain-main dengan hidupnya kita gitu kan, nasibnya kalian lagi dipermainkan gitu, kayak dikasih diambil kayak tadi kau bilang. Nah, atau pernah bilang Tuhan saya tidak mau mengikut kau lagi, atau kayak Tuhan bagaimana? Apakah tetap setia? Pernah berpikir tidak, ya sudah meninggalkan iman atau bagaimana? Jadi satu hal yang kayak sangat menguatkan begitu di saat kayak rasa kecewa pasti ada, sedih pasti ada, tapi kayak firman Tuhan itu betulan bisa sangat menguatkan juga. Dan itu kayak waktu saya kayak keguguran berkali-kali itu saya kayak dikasih ini ayat, salah satu nah pasti kayak banyak, tapi salah satu yang teringat dan kayak muncul saat ini itu kayak dibilang begini di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saat itu kan kayak meskipun kayak ndak jelas ini
ke depannya kayak gimana, dan kayak rasanya kayak ini semua yang terjadi adalah kecelakaan. Tapi yang kami percaya bahwa Tuhan itu sudah tahu bahwa sudah punya rencana yang indah dalam kehidupannya lebih baik, kami. ya. Iya, apapun itu, punya anak maupun tidak punya anak, yang akhirnya kayak itu bikin sikap hatinya kami kayak berubah dari yang kayak Mau banget gitu ya. mau banget sampai akhir juga masih tetap Oke. di mau banget, tapi dari yang kayak kayak bertanya, ih kenapa orang lain kayak gampang sekali, kenapa kayak ada orang yang bahkan pokoknya setiap saya kayak lihat berita yang ada orang buang anaknya atau ada yang terlantarkan anaknya atau KDRT, saya kayak jengkel, kayak bisanya ini orang, kenapa bisa-bisanya dia bikin kayak gitu. Pokoknya saya kayak marah sekali, kayak ih enggak bersyukurnya kayak begitu. Nah, tapi bagaimana kemudian itu firman Tuhan juga kayak mengubahkan hati kayak oke, akhirnya kita kayak memutuskan dikasih anak atau tidak dikasih anak, kami mau untuk berbahagia, karena kayak kita bilang ya saya menikah sama kamu supaya kita bisa hidup bersama, supaya hidup bersama-sama sampai kita mati nanti. Jadi punya anak itu adalah kalau Tuhan mau kasih, puji Tuhan, kalau tidak ya kita mau sama-sama happy sama-sama. Tidak mau tergantung pada hal itu. Benar, ya. jadi kayak kalau kita fokus saja sama itu pokoknya kita sekarang mau happy. Jadi saat itu saya kayak lihat semua itu, saya kan simpan semua hasil tes positif, USG, hasil pemeriksaan itu ada dalam boxku. Jadi saat itu semuanya saya kayak ambil dan kayak buang, saya kayak lihat-lihat, oke, saya buang semua itu hasil pemeriksaan, hasil tes dan kayak karena saya kayak enggak mau melihat lagi, karena saya kayak memulai something new. Iya, kayak pokoknya dikasih, enggak dikasih, mau happy gitu loh, mau bersuka cita begitu. Jadi kayak kita mulai dating, kita kayak menikmati waktu berdua ya? Iya betul, kayak udahlah. Oke. Nah ini pertanyaan dari audiens mulai masuk. Saya pilih-pilih dikit karena durasi saya tidak bisa membacakan semua. Mungkin saya ke Oli yang tadi di sini dibilang di tahun 2010, tahun di mana awal di SM, KRK Mandiri pertama, tolong sharingnya bagaimana pergumulan sebagai WL dan mengapa tetap melayani di KRK. Kalau saya mungkin mengalihkan atau mengubah sedikit pertanyaan ini, waktu harus meninggalkan Evi yang setelah keguguran tersebut, bagaimana pergumulan Anda waktu itu? Karena kan, istriku ini baru nih, sedangkan di sisi lain saya tidak bisa juga meninggalkan pelayanan saya. Apa yang waktu itu dialami gitu sama seorang Ronaldi? Ya juga sih ya, kenapa? Karena ya waktu itu memang terpukul, sedih gitu loh. Yang awalnya kita yang sudah nantikan, sudah akhirnya ada gitu, akhirnya udah jadi. Dan waktu itu ya pas mau pelayanan memang. Dan suatu tantangan yang besar seperti itu, saya harus melayani pada waktu kondisi seperti itu. Dan ya yang satu saya yang saya pegang waktu itu dan yang selalu yang diajarkan dari dulu kan skala prioritas. Yeah. Bahwa kita harus mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi Tuhan dulu, baru yang lainnya, pelayanan dan lain-lain. Dan saya percaya waktu itu juga, Evi juga waktu itu masih sudah pasti mengerti apa ya tanggung jawab yang harus saya kerjakan, ada pelayanan pada waktu itu. Dan ya setelah ya itu sebelum berangkat ya pasti kita doa sama-sama, terus saya pergi pelayanan. Dan ya Roh Kudus yang menguatkan sih sebenarnya juga, dan akhirnya bisa mengambil keputusan untuk pergi pelayanan meski dalam kondisi waktu itu masih setelah keguguran lah waktu itu. Tapi ketika naik di atas panggung, Oli apa enggak kayak kepikiran, bagaimana ini? Maksudku Pastilah. ya
terpecah Ya pasti ya. pasti. Dan ya, itulah kuasa Tuhan. Maksudnya Roh Kudus yang bekerja yang menguatkan. Tahun berapa itu? 2013 ya? Lupa. Mi. Lupa Ya. Mi juga. Tapi itu KRK ya? Bukan sebenarnya Bukan juga ya? ke KRK ya. Tapi Antara itu juga- DF atau Iya salah satu. Pokoknya DF hari- deh. DF. DF Oke. hari apa? Jadi Tapi waktu itu akhirnya pelayanannya sukses, maksudnya berjalan Masih lancar berjalan. meskipun Ya, masih sampai ada masalah di akhir. rumah ya. Ya. Dan itu dimampukan oleh Roh Kudus. Tapi itu juga dia tinggalkan istrinya karena ya memang pelayanannya adalah worship leader, bukan Ya. yang kayak bisa digantikan sama orang pada saat itu juga kayak gitu kayak gantikan Kak dulu kayak gitu atau apa. Mungkin kalau pelayanannya usher mungkin dia kayak bisa minta tolong sama orang kayak gitu atau apa. Oke. Nanti semua Pertanyaan, orang tinggalkan istri. iya enggak lah, kan pasti masing-masing dikasih hikmat menurut Ya, benar. situasinya. Oke, pertanyaan berikutnya. Belum berhasil punya anak, mengalami keguguran adalah dark moment. Apakah masih mengalami dark moment di fase setelah punya anak? Mungkin dilanjut lagi, jadi setelah keguguran yang kedua, apakah ada keguguran yang ketiga? Tidak ada puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, Iya. akhirnya hamil. Iya hamil dan waktu hamil itu saya kayak sempat harus bed rest selama 3 bulan. Pas hamil itu ya, karena Iya. takut. Iya benar pas hamil. Terus habis itu pasti kayak masih banyak masih ada dark moment selanjutnya kayak gitu. Apalagi dalam kehidupannya kita dengan anak-anak juga waktu habis melahirkan saya juga kayak baby blues parah, di melahirkan kedua jauh lebih parah lagi dan Baby lebih blues-nya. lama baby bluesnya. Setelah waktu Shalom itu umur 3 bulan. Oke, 3 bulan. 3 bulan coba. Sudah lahir. Ya 3 lahir bulan, akhirnya akhirnya kita kayak Ya, lanjut. Iya. Iya, jadi pokoknya kayak waktu itu semuanya berjalan dengan sangat kayak lancar. Wah, puji Pekerjaan Tuhan dapat oke, anak gitu puji ya. Tuhan kita akhirnya kayak punya anak dan kayak anaknya 3 bulan itu sehat, pintar kayak gitu. Dan akhirnya silakan diceritakan Ya, Bapak waktu itu Ronaldi. ya tiba-tiba dari kantor yang lama panggil ke Jakarta untuk satu hal yang mendadak gitu loh. Kita ada kena cut off efisiensi dari kantor dan saya salah satunya yang dapat Kena efisiensi PHK. PHK. Itu terus langsung WhatsApp atau itu BBM ya? Masih WhatsApp nih ya. Enggak tuh WhatsApp, kayaknya sih dapat layoff ini. Langsung ya pasti kepikiran ke depannya bagaimana. Baru melahirkan, baru punya anak, uang susu, apalagi dan lain-lain. Uang popo gitu Popoknya, ya. lain pasti kepikiran dong. Maksudnya Uang mamanya. ya dari satu pegangan hidup yang ada akhirnya hilang gitu. Di tahun 2013, 2017, waktu 2018, ya 2000. Jadi sempat kena layoff Layoff, pada saat baby baru 3 bulan 3 bulan. gitu ya. Dan akhirnya menjalani itu, habis itu berapa lama lagi baru dapat kerja? Jadi waktu itu ya dapat pekerjaan udah langsung di tempat kerja yang sekarang gitu. Sempat ditawari pekerjaan sama teman komunitas juga. Ada orangnya di sini? Ada di sini orangnya. Jadi ya bekerja di tempatnya selama 4 bulan. 4 bulan kalau tidak salah. Jadi puji Tuhan ada suatu, ya oke lah, meskipun di bidang baru, di bidang yang sebelum yang saya kerjakan sebelumnya, jadi 180 derajat berbeda. Jadi ya oke, kita gas saja gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berikan kekuatan, berikan jalan, ya kita coba jalani gitu. Oke. Jadi sebenarnya pada saat ini ada satu momen yang kayak Oli itu enggak tahu kalau saya tahu. Jadi Apa itu? suatu malam saya tuh kayak tiba-tiba bangun kayak kira-kira jam 2 atau jam 3 malam. Saya kayak sebenarnya kayak kebangun dan saya kayak lihat
Oli itu lagi gendong anaknya sambil menangis pada masa itu. Jadi pada saat itu saya kayak berpikir, bangun enggak ya, tapi saya kayak akhirnya pura-pura tidur kembali sambil saya kayak berdoa dan kayak ya saya juga ikut menangis dong karena saya kayak sedih. Saya juga bisa merasakan bahwa dia sedih, bagaimanapun laki-laki tetap juga butuh menangis kayak gitu. Dalam keadaan itu dia kayak gendong anaknya kayak gini. Sambil liatin anaknya sambil kayak nangis begitu, netes-netes air matanya. Dan waktu itu sampai sekarang mungkin dia enggak tahu kalau saya lihat. Baru tahu ini hari gitu. Baru tahu hari ini Oh, harusnya karena saya enggak pernah kasih tahu. Begitu, jadi wah saya kan sudah berhenti kerja. Oh belum. Oke. Wow, sharing yang sangat-sangat powerful. Oke, pertanyaan terakhir nih dari audience. Alasan kuat dan konkret tetap bertahan dalam komunitas walaupun banyak tantangan. Mungkin dari Oli atau Evi? Oke, banyak tantangan. Jadi waktu saya setelah dapat layoff itu, ya pada satu masa ada satu pasca, ada Son of Press datang di Makassar, saya ikut deh. Waktu itu lagunya masih belum publish kalau nggak salah. Satu lagu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Segala Perkara. Ya. Cocok. Maaf. Saya kebiasaan mau Jadi, nyanyi gitu ya. Itu jadi sampai teringat sampai sekarang karena waktu itu masa-masa waktu saya sudah ada anak, udah dapat pekerjaan, belum ada pekerjaan. Jadi itu masih pertama kali saya dengar itu lagu di satu kayak konser Paskah Son of Press. Jadi itu jadi penguatan sampai sekarang bahwa ya meski dalam masa-masa sekarang juga ya adalah pergumulan, Tetap ada dark moments gitu ya. Iya, yang Tuhan izinkan terjadi ya. Yang pasti ada Tuhan Yesus yang pegang gitu, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang membukakan jalan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan sampai sekarang. Jadi itu yang saya Oke. berikan kekuatan. Oke, karena durasi kita sudah kehabisan waktu, sudah dikode-kode juga sama tim panitia. Sebagai closing statement, saya mungkin bisa minta dari Evi, ada enggak pesan-pesan yang kau bisa sampaikan kepada mungkin teman-teman di sini, teman-teman di YouTube, yang sedang mungkin mengalami hal-hal seperti tadi sebagai seorang istri, suami kena PHK, perjuangan punya anak, bahkan kalau sampai pada posisi kalau tidak dikasih pun it's okay. Itu ada enggak pesan-pesan yang bisa disampaikan? Jadi selain firman yang satu tadi itu, ada satu juga firman yang setiap kali saya kayak merasa berada di dalam dark moment, itu adalah kayak di Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi di saat kayak kita berada dalam dark moment kayak gitu, rasanya mungkin semuanya kayak gelap, semuanya kayak kita enggak tahu pertolongan itu datang dari mana, kayak bagaimana caranya untuk bisa keluar dari situasi ini. Tapi satu hal yang kayak kita tahu bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang dan telinganya itu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa-doanya kita begitu. Dan bagaimana juga saya ingat dalam setiap momen-momen itu selalu ada juga teman-teman komunitas yang ada bersama-sama dengan kami. Mau sejauh apapun kami kayak pokoknya dalam suka dan duka kayak mereka itu selalu ada, mereka kayak datang di rumah buat makan atau datang di rumah untuk Kok lihat saya pas bilang itu ya? atau Ya saya berdoa juga lah. atau Makan dan berdoa. datang berdoa waktu saya kayak bed rest itu kayak betulan kayak banyak teman datang cuma datang meskipun kayak bawa datang pisang hijau saja, tapi itu sangat-sangat menghibur. Waktu saya kayak melahirkan, bayangkan dari kontraksi yang
pembukaan pertama sampai pembukaan 10 itu kayak orang sudah datang. Belum lahir anakku ini sudah kayak dikunjungi sama kayak banyak sekali orang dari pagi sampai malam. Waktu itu akhirnya normal ya? Tidak jadi. Bah. Sudah pembukaan 10, sesar lagi. Iya benar. Itu yang bikin istriku Double, tidak double. mau melahirkan normal. Dia bilang nanti saya kayak Evi, sudah melewati 10 pembukaan, sesar tonja akhirnya double-double. Oke. Nah, mungkin dari Oli juga mungkin ada enggak pesan-pesan supaya kita ini bisa bertahan nih dalam, kan Oli ini waduh, kalau saya jadi Oli mungkin lama misalnya lari dari Tuhan deh. Bukan 1-2 kali, berkali-kali nih. Apa pesan-pesanmu untuk orang yang mungkin sedang dalam dark moment untuk bagaimana supaya bisa survive? Jadi yang saya percaya bahwa setiap pergumulan itu ya Tuhan izinkan dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan memberikan jalannya begitu ya. Ya itu yang saya alami juga dari setiap pergumulan di dalam pekerjaan. Tiba-tiba ada jalannya. Dalam pekerjaan yang saat berjalan pun ada masalah, pasti ada saja jalan begitu, Tuhan bukakan jalan. Dan yang pasti, yang satu ya saya pegang dan mungkin yang pasti juga jadi penguatan buat teman-teman bahwa ya tetaplah setia dalam Tuhan, dalam hal apa? Ya tentunya pertama sebagai kita umat Katolik ya perayaan Ekaristi tentunya. Dan dalam komunitas adalah ya yang kalau pakai pinjam bahasanya Kojimi yang lalu adalah ibu rohaninya kita kan, dimana di dalam komunitas kita belajar dan saling menguatkan dan apapun keadaannya, apapun kondisi yang saat kita alami ya tetaplah setia meskipun kau hadir di situ dalam hal yang dalam kondisi tidak baik-baik saja, datang ke sel, datang ke DF ataupun ke PDB, yaitu satu hal jadi penguatan buat orang lain dan juga tentunya menguatkan kita sendiri secara pribadi. Ya saat kita mengalami kondisi pergumulan ataupun dark moment tersebut. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ronaldi dan Ibu Evi yang sudah sharing dengan kita malam hari ini di Mata Iman. Bukan 4 mata ya, Mata Iman. Oke, kalau gitu saya boleh undang berdiri. Tukang foto boleh, kita foto dulu. Ya. Oh. Itu foto, ya ini kan. Oke, terima kasih. Oke, boleh. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Iman malam hari ini. Oke, silakan boleh kembali ke belakang. Oke, kalau saya mau simpulkan dari tadi kisahnya mereka berdua yang sangat powerful, kita tidak bisa menghindari dark moment. Dark moment itu bisa datang kapan saja, anytime, dan dari mana saja, tapi ketika kita mengalami dark moment itu, ingatlah satu hal atau beberapa hal yang tadi mereka sampaikan, bagaimana ketika kita masuk dalam dark moment, semuanya gelap, tapi bertahanlah di situ, jangan lari dari komunitas, jangan lari dari Tuhan, dan tetap bertahan sampai menemukan cahaya itu. Dan kalau saat ini kita mungkin, saya lagi tidak dalam dark moments, mungkin kita diutus untuk menjadi teman bagi orang-orang di samping kita yang lagi dark moments. Be there for them. Jangan, temanku lagi dark moments, saya lari deh jauh-jauh. Karena mungkin saja Tuhan mau pakai kita untuk untuk orang bisa bertahan saja. Belum tentu keluar tapi bertahan saja supaya dia bisa melewati dark moments-nya. Oke, sekian Mata Iman malam hari ini. Terima kasih untuk kesabarannya mendengarkan sharing-sharing dan mari kita tutup mata, kita tunduk, kita mau doakan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk talk show malam hari ini, untuk sharing-sharing yang menginspirasi kami, untuk menguatkan kami ketika mungkin kami dalam dark moments kami Tuhan. Kami
bersyukur kami boleh mendengar kisah-kisah bagaimana Engkau tidak jauh dari mereka yang ada di dalam dark moment, meskipun saat mengalami itu kami tidak menyadari Engkau ada Tuhan, tapi kami percaya melalui sharing tadi, kami percaya Engkau tetap ada di samping kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kalau kami diberikan komunitas yang tepat, sehingga ketika kami mengalami dark moments, komunitas itu boleh membantu kami bertahan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk malam hari ini, untuk sharing, untuk kisah nyatamu Tuhan, kisah perbuatanmu dalam kehidupan Ronaldi dan Evi. Kiranya Engkau yang boleh memberkati lebih lagi Tuhan, pelayanan mereka berdua, Ronaldi dan Evi, hubungan mereka berdua, dan jadikan mereka sebagai papa mama terbaik untuk anak-anak mereka Tuhan. Dan untuk kami semua di tempat ini Tuhan, terima kasih Bapa untuk penguatan yang Kau sudah boleh berikan. Dan jika sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan untuk memberkati komunitas ini, untuk memberkati Domus Fidei kami, kiranya Bapa, Engkau yang boleh menggerakkan hati kami Tuhan untuk memberikan dengan tulus. Kiranya juga Tuhan setiap apa yang kami boleh berikan ini itu boleh membangun kerajaan-Mu di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, untuk selanjutnya saya panggilkan MC kita malam hari ini, Karina. Tepuk tangannya dong. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk Ronaldi dan CFI yang sudah memberkati kita malam hari ini dengan sharing mereka. Oh, terima kasih juga untuk MC kita, moderator kita malam hari ini Ko Geri. Oke, teman-teman, sambil persembahan dijalankan, mungkin untuk teman-teman yang tidak membawa tunai bisa scan QR code yang di atas. Di sini saya mau lihat dulu. Apakah ada teman-teman yang merasa terberkati dengan sharing dari Ronaldi dan Evi? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, banyak teman-teman yang terberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke. Mungkin teman-teman yang tidak kelihatan, saya bisa bacakan di sini BCA 290 2123777. Oke. Minggu depan masih dengan tema besar kita Blackpink. Oh, sudah ada tertampil di depan dengan tema kita Divine Love yang akan dibawakan oleh C. Elizabeth Tapi dari JSM Makassar, bertempat di Aula Gereja Gotong-Gotong lantai 3. Kami infokan juga akan ada JSM Kids, jadi teman-teman yang memiliki anak atau mungkin ponakan boleh dibawa juga sambil di atas orang tuanya memuji muliakan Tuhan, anak-anak juga di bawah boleh belajar untuk memuji memuliakan Tuhan. Ingat teman-teman, di Aula Gereja Gotong-Gotong lantai 3 jam 7 malam. Berikutnya juga ada teman-teman yang mungkin boleh scan QR yang ada di atas ini untuk foto malam hari ini. Jadi mungkin kalau teman-teman yang hari ini mukanya belum ada di dalam sini, dalam kegiatan kita malam hari ini, harus datang lagi minggu depan artinya. Sampai ada mukanya di dalam foto. Dan mohon kesediaan teman-teman untuk boleh scan QR code untuk survei DF. Kalau teman-teman yang punya belum bisa? Kenapa terhalang? Aman? Dan juga mohon kesediaan teman-teman untuk boleh scan QR code untuk boleh mengisi survei DF. Kalau ada kritik dan saran, boleh teman-teman masukkan supaya bisa boleh membangun komunitas ini lebih baik lagi ke depannya. Dan welcome home untuk teman-teman yang baru pertama kali datang di JSM.
Mungkin ada yang penasaran apa sih itu JSM? Mungkin juga ada yang mau tahu apa sih itu sel, apa yang dilakukan dalam sana? Mungkin apa sih yang komunitas ini yang kami lakukan dalam komunitas ini? Mungkin teman-teman bisa saat keluar nanti ada welcome booth di sebelah kiri. Teman-teman bisa tanya-tanya di sana. Dan sebelum kita menutup Domus Fidei kita malam hari ini, saya panggilkan Ko Jimmy Subcipto. Ko Jimmy, ternyata ada di belakang orangnya. Ko Jimmy ini merupakan koordinator discipleship. Dan teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang melayani hari ini. Untuk semua kita juga yang boleh hadir malam hari ini, terima kasih semua untuk kehadirannya. Oke, teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur buat persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami kembali diingatkan oleh kesaksian iman dari teman-teman kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam perjalanan hidup teman kami boleh mendengarkan betapa Tuhan baik. Betapa Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang sulit, mungkin di dalam keadaan yang gelap buat teman kami, tapi kami boleh belajar bahwa di dalam setiap kejadian, di dalam setiap peristiwa hidup, ada Tuhan yang bekerja. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini pada malam hari ini. Tuhan, biar Engkau senantiasa memegang setiap tangan kanan kami. Bahkan di dalam keadaan sesulit apapun Tuhan, kami boleh tetap percaya bahwa di dalam hidup kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang selalu menjaga kami. Kami juga punya Tuhan yang selalu memberikan pertolongan. Bahkan di dalam keadaan kami tidak sanggup lagi, tangan Tuhan yang kuat telah menggebekan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Kami juga mau bawa pulang setiap berkat, setiap kesaksian iman yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Kami juga boleh sharingkan Tuhan di tengah-tengah orang-orang kami, keluarga kami, orang-orang dekat kami. Sehingga kami boleh pulang membawa damai sejahtera, damai sukacitamu Tuhan. Sertai setiap perjalanan kami, sehingga kami boleh pulang tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tak lupa juga kami berdoa untuk Oli dan Evi, biar kasih setiamu senantiasa tercurah atas kehidupan keluarga dan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Ko Jim. Saudara terkasih, sekali lagi kita mau memuji Tuhan, kita mau pulang dengan kekuatan yang baru dalam Tuhan, karena Ia benteng hidup kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan sama-sama, Yesus jaminan hidupku. Saat ini kami mau pulang Tuhan, kami mau selalu berjalan bersama Engkau, karena Engkau kekuatan kami, benteng hidup kami. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih-Mu, katakan benteng hidupku, tak akan ku takut, sebelum tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sebab Engkau benteng hidup kami Tuhan, Engkau kekuatan kami. Dan sekali lagi kami mau bersama-sama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. sekali lagi katakan sama-sama, Yesus, jaminan hidupku. puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.